Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan masih tetap semangat ya untuk mengerjakan tugas-tugas hari ini. Kita masih di tema 7, peristiwa dalam kebangsaan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Kita sudah memasuki pembelajaran kelima. Namun seperti biasanya, jangan lupa sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita berdoa terlebih dahulu. Peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 memberi dampak yang sangat besar terhadap perjuangan pergerakan nasional. Apa saja dampaknya? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Dampak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguatan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun, persatuan itu tetap dalam kerangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Berikut ini dampak yang ditimbulkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Pertama, sejak peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, timbul kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Kedua, peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928 juga berpengaruh sangat besar terhadap organisasi pergerakan, di antaranya organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda. Semuanya memakai kata Indonesia ya dalam namanya. Kemudian ketiga, peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Dan yang keempat, peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Nah, anak-anak, pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, dan pada saat itu diakui lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Nah, kalian bisa lihat syairnya dan kalian juga sering menyanyikannya ya. Anak-anak, lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan dengan nada do sama dengan G dengan birama 4/4 kon bravuva. Artinya, lagu tersebut dinyanyikan dengan semangat bergelora. Lagu Indonesia Raya mencerminkan nilai-nilai persatuan di dalamnya, karena lagu Indonesia Raya dinyanyikan pertama kali pada saat Sumpah Pemuda tahun 1928. Di mana dalam Sumpah Pemuda itu timbul kebulatan tekad untuk bersatu dan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada, serta didukung oleh berbagai kelompok atau organisasi kedaerahan yang bersatu. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari beberapa perubahan wujud benda, di antaranya membeku, mencair, dan menguap. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai perubahan wujud benda, yaitu mengembun, menyublim, dan mengkristal. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari antara lain, terbentuknya embun di pagi hari,
Meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi pada pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Pengembunan tersebut terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti permukaan daun atau permukaan yang lainnya. Kemudian adanya titik-titik air di bagian luar gelas yang berisi es. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Contoh peristiwa menyublim dalam kehidupan sehari-hari antara lain kapur barus yang diletakkan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis. Mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud benda gas menjadi padat. Contoh peristiwa mengkristal dalam kehidupan sehari-hari antara lain proses terbentuknya salju. Kemudian pembuatan es krim. Nah, anak-anak, untuk lebih memahami perubahan wujud benda, coba perhatikan diagram perubahan wujud benda berikut ini. Dari diagram tersebut, kita dapat mengetahui perubahan wujud benda dari padat menjadi cair disebut mencair, kemudian perubahan dari cair menjadi padat disebut membeku. Perubahan wujud benda dari cair menjadi gas disebut menguap, dan perubahan dari gas menjadi cair disebut mengembun. Kemudian perubahan wujud benda dari padat ke gas menjadi gas disebut menyublim, sedangkan perubahan wujud benda dari gas ke padat disebut dengan mengkristal. Tanda panah merah berarti perubahan wujud tersebut menyerap atau membutuhkan kalor. Sedangkan tanda panah biru berarti perubahan wujud benda tersebut melepaskan kalor. Jadi, mencair, menguap, dan menyublim merupakan perubahan wujud benda yang menyerap atau membutuhkan kalor, sedangkan membeku, mengembun, dan mengkristal merupakan perubahan wujud benda yang melepaskan kalor. Nah, anak-anak, dengan mempelajari sejarah perjuangan bangsa melawan penjajahan, khususnya peristiwa Sumpah Pemuda, banyak pelajaran yang kita ambil ya. Kita menjadi tahu bahwa persatuan dan kesatuan memiliki arti penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai perlawanan yang bersifat kedaerahan selalu gagal dalam mengusir penjajah, dan bangsa kita pun mudah diadu domba. Dengan demikian, tepat kiranya pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persatuan dan kesatuan dapat kita wujudkan dengan membina kerukunan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Selain itu, pola hidup gotong royong juga harus senantiasa dilakukan oleh kita. Nah, anak-anak, demikian tadi pembahasan kita di tema 7, subtema 1, pembelajaran kelima. Untuk lebih memahaminya, silahkan kalian kerjakan soal-soal yang ada di buku tema. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.